Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Raja Ivan Maulana dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi tokoh proklamasi Muhammad Hatta. Marilah kita simak. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleyang, berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayahnya, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri surau Batu Hampar. Namun sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak, yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di Mir Weergebreid Lagere School, yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Nenbon, Region Padang, dan menjabat sebagai bendahara pada tahun 1916. Begitupun semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air, yakni Indische Vereniging. Pada tahun 1922 menjabat lagi menjadi bendahara, hingga tahun 1925 terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Muhammad Hatta pun aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya pada tahun 1926, beliau menghadiri Kongres Demokrasi Internasional di Perancis yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari Ketua PI dan menyelesaikan studinya. Beliau lulus pada tahun selanjutnya, lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang pada saat itu, namun memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mendampingi I.R. Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan golongan muda membuat golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan I.R. Soekarno yang memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Beberapa kali mengirim surat pengunduran diri dan pada tanggal 1 Desember 1956 resmi mengundurkan diri. Dan pada tahun 1970 beliau diminta menjadi penasehat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta menyampaikan pidato pada 12 Juli 1951 sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Perjuangannya tersebut menjadikan beliau sebagai Bapak Koperasi di Indonesia dan diangkat
pada tahun 1953 saat Kongres II di Bandung. Tahun 1971, Muhammad Hatta menulis buku dengan judul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun yang berisi gagasan beliau mengenai koperasi. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat X yang dijadikan tonggak awal demokrasi di Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 garis miring TK garis miring 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada bekalian udara Soekarno-Hatta. Di Belkalian, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuidpolder Haarlem. Nah, itulah biografi tentang Muhammad Hatta. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.